Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Husniazu Hermawan dengan NIM 14012043330 dari kelas MB 4407. Di sini saya ingin membawakan sebuah materi terkait leverage dari mata kuliah manajemen keuangan. Oke, sebelum kita masuk ke leverage, kita akan membahas sedikit terkait resiko. Nah, apa sih resiko? Resiko itu hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Kebanyakan orang tidak menginginkan adanya resiko. Baik itu resiko yang kecil maupun yang besar. Dan resiko sendiri itu tidak bisa dihilangkan dari kehidupan sehari-hari. Baik itu aktivitas seperti bernapas, berjalan, atau mungkin aktivitas yang tidak ada hubungannya sama kita, semuanya memiliki resiko. Ada beberapa cara untuk mengatasi risiko itu, namun saya garis bawahi cara mengatasinya itu adalah dengan meminimalisir, bukan menghilangkan, karena seperti yang saya sebelumnya katakan, risiko itu tidak bisa hilang atau tidak mungkin hilang. Oke, risiko itu di dunia bisnis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada risiko bisnis, kemudian risiko operasi, dan yang terakhir ada risiko finansial atau risiko keuangan. Nah, risiko bisnis itu merupakan risiko pendapatan masa depan perusahaan yang menjadi akibat langsung dari lini bisnis tertentu yang dipilih perusahaan. Lini bisnis tertentu itu seperti stabilitas ekonomi domestik atau negara, stabilitas ekonomi negara asing, atau bahkan tekanan ekonomi dari pihak industri. Nah, kemudian ada risiko operasi. Risiko operasi itu risiko yang didorong oleh campuran biaya tetap dengan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan bisnis. Nah, di risiko operasi ini ada sebuah Ada sebuah hukum di mana jikalau perusahaan ataupun organisasi ataupun perorangan terlalu bergantung atau terlalu melibatkan biaya tetap, dalam kurung biaya tetap lebih dari biaya variabel, maka risiko yang diterima akan semakin besar. Dan cara mengevaluasi, cara menghitung risiko ini bagaimana? Poin utama dalam menghitung risiko operasi adalah dengan menggunakan break even analysis. Nah, break even analysis itu apa? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Break even analysis, atau mungkin untuk semester 1 dan 2 pernah dibahas sedikit terkait break even point. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi break even point merupakan titik impas ataupun titik timbal balik. Apa sih artinya? Jadi artinya titik BEP itu merupakan titik di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, dalam kurung mereka berada di tengah-tengah pengeluaran mereka, pendapatan mereka. Nah, bisa dilihat dari sini ada beberapa variabel penting yang dibutuhkan dalam menghitung break even analysis ataupun break even point. Yang pertama ada fixed cost, yang kedua ada variable cost, yang ketiga ada total cost, dan yang keempat adalah sales. Fixed cost merupakan biaya tetap di mana perusahaan akan menetapkan biaya baik itu untuk menyewa bangunan, membeli tanah, ataupun biaya yang tidak akan berubah dalam jangka waktu panjang. Kemudian variable cost merupakan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan saat akan memproduksi sebuah barang. Jadi biaya variabel itu sesuai namanya variabel, bisa berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi. Kemudian ada total cost. Total cost merupakan biaya total dari penjumlahan fixed cost dan variable cost. Kemudian ada sales. Nah, sales itu merupakan penjualan yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian break even analysis ini dapat dibagi menjadi dua rumus utama. Yang pertama, kita mencari unit ataupun kuantitas. Rumusnya itu adalah Q sama dengan F dibagi P min V. Q itu sama dengan kuantitas dari output yang diinginkan, kemudian F adalah fixed cost atau biaya tetap, P merupakan price per unit atau biaya barangnya, kemudian V adalah variable cost per unit ataupun biaya variabel untuk setiap unit. Kemudian ada sales. Sales sendiri rumusnya adalah S sama dengan F dibagi 1 min VC per S. Nah, S itu melambangkan sales, VC per S itu melambangkan rasio total dari variable cost total terhadap sales. F itu sama seperti sebelumnya merupakan fixed cost, dan VC sama dengan variable cost total. Oke, itu sedikit pembahasan singkat terkait break even analysis. Kemudian kita lanjut lagi ke resiko yang ketiga, yaitu resiko finansial atau resiko keuangan. Risiko keuangan merupakan risiko yang didorong oleh adanya biaya keuangan tetap atau fixed financial cost dalam struktur modal perusahaan. Nah,
setelah membahas sedikit terkait risiko tadi, waktunya kita ke materi utama kita, yaitu leverage. Leverage itu apa? Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana atau source of funds oleh perusahaan atau organisasi yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Dengan kata lain, bisa disingkat kalau leverage itu cara sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk meningkatkan keuntungan dengan melalui fixed cost atau biaya tetap. Oke, nah leverage sendiri sama seperti risiko. Leverage terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada operating leverage, kemudian ada financial leverage, dan yang terakhir ada combined leverage. Yang pertama operating leverage. Operating leverage itu merupakan penggunaan biaya tetap operasional untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, ada sebuah rumus untuk menghitung operational leverage. Dia itu disebut degree of operating leverage atau disingkat DOL. DOL ini bertujuan untuk mengukur sensitivitas perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT atau earning before interest and tax. Rumusnya sendiri dapat dilihat di bagian kanan, yaitu DOL sama dengan percent change dalam EBIT dan percent change dalam penjualan atau sales. Itu dalam interpretasi, sedangkan dalam rumus atau penerapannya DOL sama dengan revenue before fixed cost dibagi EBIT. Jika kita kita buka rumusnya, maka DOL sama dengan Q quantity dibagi P min V per Q dikali P min V min F. Q ini mewakili kuantitas, P mewakili harga atau price per unit, V mewakili variable per unit, dan F mewakili fixed cost. Kemudian selesai operating leverage, ada financial leverage. Financial leverage merupakan keuangan yang dihasilkan dari adanya biaya keuangan dalam aliran pendapatan perusahaan. Sama seperti sebelumnya, cara menghitungnya sendiri dengan menggunakan degree of financial leverage atau disingkat DFL. DFL bertujuan untuk mengukur sensitivitas perubahan EBIT terhadap perubahan EPS. DFL memiliki interpretasi yaitu sama dengan percent change dalam EPS dibagi percent change dalam EBIT. Sedangkan dalam penerapannya, DFL memiliki rumus EBIT dibagi EBIT min PD per 1 min T. EBIT itu earning before interest and tax. Kemudian I itu merupakan interest, PD merupakan pajak dividen atau pajak tetap, dan T merupakan taxes atau pajak. Kemudian yang terakhir ada combined leverage. Combined leverage merupakan gabungan dari kedua yang sebelumnya, yaitu operating leverage dan financial leverage. Ini combined leverage bertujuan untuk mencari perubahan, membuat perubahan kecil dalam sales menjadi perubahan yang besar dalam EPS. Combined leverage sendiri dihitung dengan menggunakan rumus degree of combined leverage atau disingkat DCL. Interpretasinya yaitu percent change in EPS dibagi percent change dalam sales atau penjualan. Dalam rumus DCL sama dengan Q P min V dibagi Q P min V min F min I min PD per 1 min T. Itu rumusnya mungkin sedikit panjang, namun itu merupakan gabungan dari kedua rumus sebelumnya, yaitu rumus DOL dan rumus DFL. Dan kalau misalnya teman-teman sudah memiliki nilai atau jumlah dari DOL ataupun DFL pada data, maka cara untuk mencari DCL sangat mudah, yaitu tinggal degree of operational leverage dikali degree of financial leverage atau DOL dikali DFL. Oke, itu mungkin sedikit pembahasan tentang leverage. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan bernama PT Indonesia Raya bergerak dalam industri garment yang memproduksi jenis pakaian kemeja dengan volume penjualan 1000 unit. Data laporan laba rugi PT Indonesia Raya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan sebesar 6 juta rupiah, biaya variabel 5 juta rupiah, biaya tetap 300.000, bunga 120.000, dan pajak 30%, dan jumlah saham yang beredar 100.000 lembar. Yang ditanyakan yaitu hitunglah dan interpretasikan
degree of leverage, degree of operating leverage, degree of financial leverage, dan degree of combined leverage. Pertama-tama untuk semua soal usahakan untuk membuat diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungan kita nanti. Yang pertama, quantity atau Q sama dengan 1000 unit, total revenue atau sales sama dengan 6 juta, total variable cost sama dengan 5 juta, fixed cost 300.000, interest 120.000, taxes 30%, dan saham 100.000. Yang ditanyakan DOL, DFL, dan DCL. Oke. Pertama kita mencari DOL terlebih dahulu. Sebelum kita menghitung rumusnya, perlu kita garis bawahi bahwa yang diketahui di soal merupakan total revenue, sedangkan yang dibutuhkan dalam rumus DOL merupakan price. Total revenue memiliki rumus price dikali quantity. Karena kuantitasnya diketahui dan total revenue juga diketahui, maka kita bisa mendapatkan price, yaitu 6 juta dibagi 1000, yaitu harganya Rp6.000 untuk setiap unit yang diproduksi. Kemudian yang di soal diketahui juga merupakan total variable cost, sedangkan yang dibutuhkan dalam penghitungan DOL merupakan variable cost saja, variable cost per unit. Untuk rumusnya sendiri yaitu total variable cost sama dengan variable cost dikali kuantitas. Karena kita sudah mendapatkan total variable cost dan kuantitas, maka kita bisa menghitung variable cost per unitnya, yaitu 5 juta dibagi 1000 sama dengan 5.000 per unit. Kemudian kita lanjut ke rumus DOL. Karena sudah didapatkan price dan variable per unitnya, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 1000 dalam kurung 6.000 dikurang 5.000 dibagi 1000 dikali dalam kurung 6.000 kurang 5.000 dikurangi 300.000, sehingga didapatkan 1 juta dibagi 700.000 sama dengan 1,429. Oke, karena kita sudah mendapatkan angkanya, maka sekarang waktunya kita menginterpretasikannya. Untuk interpretasi dari DOL sendiri memiliki template-nya sendiri, yaitu perubahan 1% sales atau penjualan akan menyebabkan perubahan pada EBIT sebesar 1,429% atau sekitar 1,4%. Kemudian karena kita sudah mendapatkan DOL, waktunya kita mencari DFL, yaitu degree of financial leverage. Rumusnya yaitu EBIT dibagi EBIT min interest min pajak dividen dibagi 1 min tax. EBIT-nya sama seperti soal sebelumnya, yaitu DOL 700.000 dan interestnya 120.000 dan taxesnya 30% atau 0,3 kalau dijadikan desimal atau dijadikan angka. Nah, untuk pajak dividen sendiri, pajak saham dividen sendiri tidak dimiliki, maka dianggap nol. Kenapa demikian? Karena untuk rumus PD sendiri yaitu merupakan harga preferred saham dikali jumlah saham yang beredar. Nah, karena di soal tidak diketahui adanya harga saham preferred, maka dianggap nol. 0 dikali 100.000 sama dengan 0. Karena kita sudah mendapatkan semua angkanya, tinggal kita masukkan ke rumus. EBIT yaitu 700.000 dan dibagi 580.000 sama dengan 1,207. Tinggal kita interpretasikan bahwa perubahan pada 1% EBIT akan menyebabkan perubahan pada EPS atau earning per share sebesar 1,207% atau sekitar 1,2%. Dan yang terakhir adalah degree of combined leverage. Karena kita sudah mencari DOL dan DFL di sebelumnya, maka kita tinggal memasukkan angka dan rumus yang simpel, yaitu DCL sama dengan DOL dikali DFL, yaitu sama dengan 1,429 dikali 1,207 sama dengan 1,724. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perubahan 1% pada sales akan menyebabkan perubahan pada earning per share sebesar 1,724%. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.